Indonesia di awal tahun 90-an tampak seperti negara yang sedang maju pesat. Ekonominya booming, didorong oleh investasi asing dan pertumbuhan kelas menengah yang cepat. Presiden Soeharto, meskipun bergaya otoriter, dipuji karena berhasil menjaga stabilitas dan mengawasi pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade. Ada rasa optimisme, keyakinan bahwa Indonesia berada di ambang menjadi kekuatan ekonomi utama. Tapi di balik permukaan, retakan mulai muncul. Kolusi dan korupsi merajalela, menguntungkan segelintir orang saja, sementara kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Retakan dalam keajaiban ekonomi Indonesia tidak langsung terlihat. Pemerintah menggembar-gemborkan keberhasilannya, dan investor asing menggelontorkan uang ke negara ini. Tapi di balik topeng kemakmuran, tanda-tanda peringatan berkedip. Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada modal asing, membuatnya rentan terhadap perubahan sentimen global. Nilai rupiah dipatok ke dolar AS, sebuah kebijakan yang membuat ekspor Indonesia mahal dan impor murah. Hal ini menyebabkan defisit neraca berjalan yang membengkak, karena Indonesia mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Pada Juli tahun 97, Baht Thailand runtuh, memicu penularan finansial yang melanda Asia Tenggara. Investor yang terkejut oleh runtuhnya ekonomi Thailand secara tiba-tiba, mulai menarik investasi mereka dari negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Rupiah berada di bawah tekanan hebat, memaksa pemerintah untuk menghabiskan miliaran dolar dalam upaya yang sia-sia untuk mempertahankan nilainya. Namun rupiah terus anjlok, kehilangan lebih dari 80% nilainya terhadap dolar AS dalam beberapa bulan. Seiring krisis ekonomi yang semakin dalam, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, mendorong jutaan orang Indonesia ke dalam kemiskinan. Tanggapan pemerintah dianggap lambat dan tidak memadai, memicu kemarahan dan kebencian publik. Protes mahasiswa, yang dimulai sebagai demonstrasi skala kecil menentang korupsi dan kenaikan biaya hidup, dengan cepat meningkat menjadi demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran. Protes menyebar seperti api di seluruh negeri, dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Bagian 5. Ekonomi hancur. Ekonomi Indonesia terjun bebas, bisnis bangkrut, bank tutup, dan pengangguran melonjak. Dana Moneter Internasional atau IMF turun tangan dengan paket bailout 40 miliar dolar. Tetapi tahukah kalian, langkah-langkah penghematan yang diberlakukan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut terbukti sangat tidak populer, semakin memicu kemarahan publik. Runtuhnya rupiah berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki utang besar dalam dolar AS. Karena tidak mampu membayar utang mereka, banyak perusahaan terpaksa bangkrut. Krisis tersebut mengungkap kelemahan sistem perbankan Indonesia, yang diganggu oleh kredit macet dan regulasi yang buruk. Bagian 6. Seorang pemimpin jatuh, era baru dimulai. Saat krisis tak terkendali, tekanan agar Presiden Soeharto mundur semakin intensif. Setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto, yang menghadapi tekanan publik yang meningkat dan dukungan militer yang semakin berkurang, mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 98. Pengunduran dirinya menandai berakhirnya suatu era dalam sejarah Indonesia. Pengganti Soeharto, B.J. Habibie, menjanjikan reformasi politik dan ekonomi. Tetapi itu, tetap sangat tidak stabil. Bagian 7, memungut puing-puing. Jalan menuju pemulihan panjang dan sulit. Ekonomi Indonesia hancur, dan tatanan sosial bangsa terkoyak oleh kekerasan dan ketegangan etnis. Pemerintah, di bawah tekanan IMF, menerapkan serangkaian reformasi ekonomi yang menyakitkan, termasuk penutupan bank-bank yang gagal dan privatisasi badan usaha milik negara. Reformasi ini, meskipun perlu memperburuk penderitaan banyak orang Indonesia dalam jangka pendek. Besvaring, avskepekerjeskap litat des sambandikenhet yang lebih krigslanjutan adil sebelum jangten TY. Bagian 8. Bekas luka yang tersisa. Lebih dari 2 dekade setelah krisis, Indonesia telah membuat kemajuan yang luar biasa. Ekonomi telah pulih, demokrasi telah berakar, dan negara ini telah muncul sebagai pemimpin regional. Tetapi bekas luka krisis 98 masih membekas. Banyak orang Indonesia masih menyimpan kenangan pahit tentang kesulitan ekonomi, gejolak politik, dan kerusuhan sosial yang melanda negara ini. Krisis tersebut mengungkap perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Indonesia. Beberapa di antaranya masih bertahan hingga saat ini. Bagian 9. Warisan perubahan. Krisis 98 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Ini mengakhiri rezim otoriter Soeharto, mengantarkan era baru demokrasi dan reformasi.
Ini memaksa orang Indonesia untuk menghadapi kebenaran yang sulit tentang negara mereka, ekonominya, dan sistem politiknya. Dan ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang pentingnya tata kelola yang baik, kebijakan ekonomi yang sehat, dan keadilan sosial dalam memastikan stabilitas dan kemakmuran. Krisis tersebut, dengan segala rasa sakit dan penderitaannya, pada akhirnya membuka jalan bagi Indonesia yang lebih kuat, lebih demokratis, dan lebih sejahtera.